Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video ini merupakan asistensi keempat, yang mana saya bakalan masih ngebahas tentang gene expression. Eh, untuk video yang keempat ini atau asistensi keempat ini saya bakalan ngedemonstrasiin pengambilan data, masih di bagian pengambilan data, tapi pengambilan datanya pakai Python. Sama, jadi masih sama kayak kemarin lah. Konsep teori tentang datanya juga, informasi yang perlu kita ambil, cuman kita ya bedanya ngambil dari Python doang. Kalau library-nya itu, kalau R dia namanya kan GeoQuery. Kalau Python ada namanya GeoParse. Untuk kopas kodenya, ini untuk masalah kopas kode dari Geo to R ini mungkin nanti aja sih saya jelasinnya. Sebenarnya tinggal buka Geo to R, habis itu cuma dicek, cuma nanti saya demonstrasiin nanti aja deh. Soalnya ada beberapa data yang menurut saya surefire way-nya ya downloadnya pakai kopas kode Geo to R, cuma nanti. Kemudian kalau untuk bentuk data yang nggak jauh beda sih. Barisnya prop atau gene, terus kolomnya itu sampel. Cuman kadang-kadang saya nggak tahu saya udah ngomong apa belum sebelumnya. Tapi ada data yang sampelnya ada, tapi informasi atau metadata prop atau gene itu nggak ada. Jadi kita cuma dikasih sampel sama prop doang. Prop. Kalau untuk prop, si kurang tahu sih bahasanya prop atau apa ya. Kalau microarray sebutannya prop. Cuma kalau untuk yang Illumina, alat pengambilan data Illumina, saya kurang tahu apa. Ya langsung aja deh ke ini. Nah, ini GeoParse. Jadi saya udah nyoba sebelumnya, jadi langsung dikonekin aja. Endingnya sih bakalan sama, mungkin ke apa namanya, ke download data Excelnya. Ya tapi kalau misalkan kalian mau dilanjutin sih juga bisa sih, kalau emang kalian prefer download data apa namanya, analisis datanya via Python. Nih pip install GeoParse. Google Colab.outputnya sebenarnya saya cuma buat nge-clearin outputnya aja sih. Kalau udah kelar outputnya clear. Nanti kalau kalian ke Colab ya, ke Colab. Oh ya, kalau kalian ada yang belum nggak familiar sama Colab, kalian tinggal ke Colab Research aja. Colab Research nanti welcome to Collaboratory. Terus bikin ini deh, apa namanya, bikin file baru, atau bisa dari Google Drive. Sorry, ya tampilannya nggak jauh beda kayak gini sih. Atau bisa kalian klik kanan lainnya Google Colab. Kalau nggak salah sih harus diinstal dulu sih, hubungkan aplikasi lainnya kalau pertama kali baru nyoba kayak gini. Tapi saya agak lupa. Langsung aja. Data yang mau kita pakai itu, ini kodenya, yang udah saya bilang kemarin kan ada kode masing-masing. Kalau dilihat ini JSE, kodenya ini, terus Geo. Misalkan saya udah ada linknya langsung, cuman kalau buat demonstrasinya aja kali ya, mau lihatnya Geo NCBI. Terus kita ke sini, searchnya mana? Nah ini dia, langsung aja ke ini 103512, kodenya dimasukin, search. Kok nggak mau? Sebentar. Oh bukan, oh langsung kali. Oh sorry, salah. GSM 103512. Nah, nongol nggak? Waduh, malu dong gua. Udah langsung aja deh. GSE apa sih? GSE ya? Oh GSE. Ini GSM. M itu pasien, M sampel, E itu RC dataset ya. Saya yang lupa. Sorry. Nah ini dia. Ya lupa, saya lupa. GSM itu sampelnya, kode sampelnya GSE. Nah ini jadi ada 280 sampel. Dia itu tentang apa? Expression profiling by array. Ini kayaknya microarray sih atau apa ya? Agak lupa. Nah kalian kalau mau download bisa ada pilihannya, apa kalian mau download raw atau versi soft, mini ml, series matrix.
kemudian projectnya. Nah ini ya nggak jauh beda. Nah ini terus kalian download sini, cuman kalau langsung aja GeoParse ini format ininya, stringnya, sintaksnya, geo nya apa, GSE 103512 geo, terus desdir-nya sama kayak yang udah ini buat target ininya, terus di download aja. Dia 137 MB, dia bakal nongol ke sini. Jadi kalau desdir tuh dia bikin folder geo, habis itu kesimpan di sini. Kalau misalkan kalian nggak pakai ini, dia bakal ke downloadnya di sini, di working directory, current working directory. Kalau mau ngecek di Python working directory itu apa, cwd kalau nggak salah, saya agak lupa sih. Nah ini untuk yang welcome to laboratory ya tinggal bikin deh, udah di sini. Ini notebook ya, ada bisa lihat diikutin. Lagi download agak banyak, ini ada 280 sampel soalnya. Konkret kalau bisa lihat dulu, 65 breast cancer with 10 matched normal, 57 colorectal cancer with 12 matched normal, 60, terus ada 60 gene expression profiles dari 280. Ya ini aja informasinya, mungkin yang buat yang biologinya. Jadi istilahnya yang penting itu ada profilnya of cancer, breast cancer, colorectal cancer, prostate cancer, sama non-small cell lung cancer. Colorectal kalau nggak salah kayak colorectal, rectum. Kalau misalkan prostat, kanker prostat, non-small cell lung berarti paru-paru. Nah ini udah nih. Nah ini kalian kalau mau ngecek ini saya ngambil dari referensi itu, maksudnya ini ada linknya, link dokumentasinya GeoParse. Kalau kalian melihat penggunaannya, nah ini working with geodataset, working with tipe soft filenya, kan tadi ada tipe softnya. Nah terus ini beda-bedanya GPL, GSM, sama GSI, ada GDS juga. Ini kalian tinggal lihat bisa. Terus ini example pengerjaan. Oh ya, GeoParse package. Ini kalau mau lihat apa namanya fungsi-fungsi dokumentasi detailnya. Kalau usage-nya kalau nggak salah ada sih contohnya, saya agak lupa. Working geo accession. Nah oke deh. Kalau mau ngecek, cek dulu deh mungkin ini. Yang working directory. Nah ini get working directory itu ada di directory content. Oke, sekarang ngecek ada apa aja sih di GSE. Ya fungsi-fungsi yang bisa dipanggil itu sintaksnya dir. Terus pas dilihat ada get accession, geotype, getType, get metadata attribute, GSMS, ada GPLS. Berarti kalau kita ngakses kita ngakses GSE, kita bisa ngakses juga GSM sama GPL. Mungkin bisa kebayang ya kalau di grafin ya, kalau GPL itu bawahnya GPL bawahnya GSE, bawahnya GSE itu ada banyak GSM, mungkin kayak gitu. Oh ada GSE, coba dicek, mari kita cek ada apa aja. GSE show metadata. Oh ini berarti fungsi, kalau kayak gini berarti dia fungsi. Oh ini metadatanya nih kelihatan nih. Ini metadata apa ini? ID nya sampel ID, ya sampel ID doang. Waduh, ini maaf saya agak lama di mouse nya soalnya mouse saya rusak. Di kursor. Ini metadata informasinya. Mungkin kalau ngecek lagi phenotype data apa kosong, data frame object is not callable, berarti dia data frame object, dia tinggal diinin aja. Oh ini udah ketahuan nih, ini berarti informasi tentang sampelnya, berarti metadata sampel lah bisa dibilang lah. Organisme. Iya, kalau ngomongin pandas ini trivia informasi aja. Kalau misalkan ini kan kalian kan ada batasan row-nya nih, batasan kolomnya. Kalian kalau mengecek ininya import pandas SPD, kalau mau biar nggak terbatas,
terus pd options, display, max columns itu di non. Nah cuman kalau misalkan kalian udah kelar, nanti kalian bisa balikinnya lagi, pd reset option max columns. Ini jadi buat ngebalikin reset apa ininya. Kalau misalkan kalian 10 berarti cuma 10 kolom yang tampil, kalau misalkan 20 ya 20 kolom yang tampil. Ini kalau non berarti tampil semua. Kalau kayak gini biasanya mending kalian kalau kayak gini nggak bisa langsung, ini trivia pandas doang, kalian nggak bisa langsung kelihatan. Nah kalau biar kelihatan gimana, jadi display ini cuman bisa di collab sama notebook sih kayaknya sih, tapi kurang tahu juga. Nah kita lihat ada apa aja nih, title, geoaccession, status, submission date, as update, karakteristik cancer. Nah ini ada labelnya nih, terus ada apa lagi nih, histologi, gendernya ada, tapi kayaknya ada no missing value nya, enggak berarti nggak dikasih tahu semua mungkin gendernya. Tumor size, kok banyak yang nol ya. Oh ini dia, treatment protocol, growth protocol, molekul ya, bisa dilihat-lihat lah. Autorem ID, kontak institut, informasi tentang sampel ini. Nah, oke, ini titlenya, geoaccessionnya. Terus kita lihat ada apa lagi di sini, GSA, get type atau GSA. Ada juga phenotype data, nggak tahu nih apa nih, sama akhirnya ternyata 280 kali 7, ini 280 kali 7. Nah ini harusnya udah saya bilang, gara-gara ini di cancel, gara-gara saya penasaran, NA body height karakteristik. Nah ini kan gara-gara PD reset option jadi ke cancel. Kayaknya ini agak rancu ininya. Coba deh di ini columns, kalau ngecek columns di pandas tuh pencet ini. Agak banyak, atau info, tapi harus string semua sih kalau info sih. Kalau buat ngecek missing value bisa tax ID, non objek semua, jadi nggak ada integernya, nggak ada. Gen H aja yang harusnya ini dia objek malah. Coba kita cek H, berarti kita cek itu kolom H ada apa aja informasinya. NA semua, berarti not available ya. Kalau ada ini ya, ini sebenarnya eksplorasi data biasa sih kalau kalian pernah nge-explore. Oh enggak nih, ternyata nggak cuma NA, berarti ada yang di display juga umurnya, tapi ya ini apa nggak kelihatan. Mungkin kalau mau ngecek ininya Pak Lukron sekali ya. 45 berarti yang enak ada 45 data ya, bisa dilihat lah masing-masing. Tapi jeleknya ini masih string sih, jadi nggak bisa dioperasiin. Mungkin kalau mau di kalau salah satu ini contoh preprocessing data aja sih, ada namanya dev pipeline transform. Ini jadi inputnya df, keluarannya juga harus bentuk df, tapi misalkan transform age berarti ini karakternya ini, habis itu sama, tapi as type bukan as type deh, jangan as type, replace kali ya, replace dulu itu string na jadi np none, terus port ngampi as np, terus as type. Nah ini baru ganti ke np.float 32, harusnya bisa sih. JSA phenotype data pipe transform age bisa. Oh bisa.
kalau kita lihat mungkin ngecek ininya, ngecek ininya aja, dia harusnya nah kan jadi keganti NaN, terus tipe datanya keganti jadi tipe float 32. Kalau di Pandas itu atau Nampi dia bisa ngeganti ke apa namanya, Nampi atau number, dia bisa diganti ke tipe data float. Nah berarti bisa dibikin histogramnya. Nah kan kelihatan. Kalau misalkan kagak dipakai pipe tadi, atau gini deh, ini biasanya gini biasanya. Nah pipe tapi harus ada kurungnya. Ini mungkin sintaks dari Python kalian kurang paham juga sih. Kalau misalkan kalian kagak ngepipe ininya, sorry ini hisnya ke bawah. Nah kalau kalian kagak ini misalkan di cancel, dia bakalan error. Bisa ya? Oh bisa deh, mantap. Bentar. Genotype apa jangan-jangan in place kali ya? Sorry saya yang penasaran sekarang. Oh iya benar, sorry. Enggak, yang tadi saya omongin benar. Kalau misalkan kalian nggak transformasi itu bakalan apa namanya, bakalan error harusnya, tapi saya ininya kagak apa, enggak, ini dia enggak apa ya, ini Pandas string sih, jadi pas ngerubah nilai ke variabel. Dan kalau Pandas gini kayaknya dia cuma ngerubah dia ngerubah langsung karena global variable, saya nggak ngedefinisiin fungsi df di sini. Jadi mungkin dia pakai apa namanya, mungkin global variable mungkin ya. Kalau ada df copy harusnya udah aman sih. Cuman oke, saya nggak mau ngulang itu. Yang penting udah berubah terus bisa di histogramin. Dan ini distribusi umurnya. Kalau kalian mau analisis sisi umur, lanjut deh, ini kita akan bahas data ini ya. Kenapa jadi apa kemana-mana. Nah oke, langsung coba aja ke GSE GSMS. Ini berarti ngecek GSM nya sama ngecek GPL ya. Ini saya ngebreak ya. Ngebreak itu berarti maksudnya ya udah cuma sekali cek satu aja. Oh dan ternyata ada banyak nih. Oke, misalkan ini metadata. Harusnya kalau misalkan saya kurang tahu ya, cuman kayaknya satu GSE itu satu GSE punya banyak GSM, tapi satu GSE itu kayaknya punya satu GPL doang sih. Nah ini GSM example-nya ini, terus dia kelihatan juga ininya apa namanya, label-labelnya, karakter, title, source. Ini kayaknya berarti ini apa namanya, metadata ini sampel ya. Nah terus ini ada table data, ID ref sama value. Nah ID ref ini harusnya sih ininya apa namanya, gene array expressionnya. Nah ini sekarang kita bisa ngeliat, ini dia. Ini berarti sekarang ngeliat platform GPL. Ini informasi GPL nya, table data. Justru jangan gini sih, jangan ngeprint, pasti ini aja display. Nah kalau gini enak. Nah kita lihat. Nah jadinya ke apa, muncul ininya. Oke, berarti ada deh ternyata dia ID-nya apa, gene-nya apa, simbolnya apa, bisa dilihat sini ya. Terus entrance gene ID ini kayaknya datasetnya beda sama yang saya pakai kemarin, cuman udah bisa jelas ya. Berarti ini mungkin kalau dilihat dari yang table kemarin saya lupa, sama result eksperimen kalau nggak salah. Sama result eksperimennya cuma tipe data R doang sih, cuman konsepnya kebaca harusnya ya. Nah ini yang ini open image new tab, berarti ini informasi metadata tentang gene-nya atau probe-nya ya, atau apa sih, saya kurang paham ininya. Mungkin kalau mau dilihat print GPL table
Nah berarti sintaks aksesnya GPL table. Terus ini kan data frame, berarti shape-nya bisa dilihat. Ini sama juga print GSM table shape. Nah shape-nya baru ketahuan nih, berarti ada 54.000 gene sepertinya, atau prop atau apa, ID lah, saya ngomongnya ID aja kali ya, spot ID. Terus dia itu informasinya ada, informasi entah dia itu gene-nya apa. Mungkin kalau bisa dicek gene simbolnya, kalau mau di apa namanya, mau di analisis lebih lanjut. Nah ini kalau GSM table ini berarti, sorry, kalau yang ini berarti mungkin ini karena dia dimensinya sama kayak feature rows-nya, berarti dia raw data. Kalau yang sampel ini berarti dia mungkin call data nih. Nah call datanya yang ini, nah nih 50 oh enggak ada yang beda ya, oh sorry ini saya per wajar sorry enggak benar, saya benar ini karena saya ngambil sampel 1 dan sampel 1 diambil, ya berarti yang kebacanya dimensinya ya untuk satu sampel itu doang. Makanya ini dia harusnya array sih, ini harusnya array ininya apa, asainya kalau di R. Saya banyak yang salah, mohon maaf. Yang phenotype data ini baru ininya apa namanya, informasi sampel. Berarti kalau informasi sampel yang ini berarti sampelnya ada berapa ke bawah, berarti ini dimensi sampelnya di kiri apa sebagai baris ya, sampelnya sebagai baris 280 row. Tapi kalau ini sampelnya jadi yang di for loopin, ntar deh dilihat deh. Oke, ini mungkin itu adalah buat ngecek ininya apa namanya, ngecek GPL sama GSM nya. GSM table, sebentar, saya agak lupa nih, kenapa saya GSM table saya ini kayaknya nggak perlu sih, ini pandas saja. Nah ini baru nih apa namanya, saya nge-for loop, jadi setiap sampel di for loop, habis itu dikonstruksi ke database baru. Jadi ini bikin database baru buat ngebikin asainya, buat ngebikin ini nih apa, karena tadi dia strukturnya masih satu sampelnya informasinya apa, jadi masih nggak bisa diakses langsung gitu asainya, atau mungkin ada tapi saya nggak tahu sintaksnya. Nah ini pas saya konstruksi nah kalau dilihat dfgse shape, nah kan 280 ini row, ini bentuknya saya udah udah saya T ini transpose, jadi saya transpose gitu. Yang tadi harusnya apa namanya, barisnya itu fitur atau gene-nya, terus kolomnya itu sampel, saya transpose jadi kolomnya itu barisnya itu sampel, kolomnya itu fiturnya, karena kan mau dipakai ke dilanjutin ke machine learning kan. Kalau ini udah muter kan, oke. Kalau penasaran ini cara kerjanya gimana tuh, jadi tuh saya kalau penasaran ya, ini GSM name terus print GSM kan, ini break deh kalau mau ngeliat ini ngapain sih. Ini saya ini biar nggak ke update, berarti GSM nama GSM nya, habis itu sampel. Nah ini kalau kayak gini sih harusnya value sih, apa mungkin tagnya bisa dicek ya, class, sorry kok value sih ya, itu kelas GSM, kelas sampel, kelas sampel kan ya, kelas, oh ya GSM tapi sebutannya sampel tadi. Nah berarti kalau gitu bisa dicek ada dir-nya, jadi GSM nya itu bisa dicek variabel yang bisa diambil, metodenya. Nah mungkin biar langsung aja, jadi langsung ambil tabelnya, dan tabelnya itu harusnya dia cuman satu row GSM table habis itu kalau mau dilihat shape-nya, nah dia berarti cuma ada 54.000 fitur baris sebagai baris, terus kolomnya cuma 2 nilainya. Kalau bisa mungkin bisa dilihat sih
display. Nah dia kayak gini, ID ref-nya sama value-nya doang. Tapi kita butuh banyak kan, jadi apa namanya, kita ngambil indeks ya, ID ref-nya ini yang ini GSM table, set index, ID ref-nya dipindahin ke kiri, habis itu di transpose. Kalau di transpose tuh berarti gini, T. Kalau di transpose, mari kita cek. Nah jadi gini, terus di set index dulu. Berarti set index ID ref. Nah, ini jadi ID ref-nya. Habis itu baru ditranspose. Nah, tapi ada ini value sama ID ref. Saya mengubah apa maksudnya? Dinetralin aja lah. Drop. Jadi indeksnya ke reset harusnya. Nah, jadi 0 doang. Kenapa saya giniin? Biar bisa ditumpuk. Jadi rencananya saya ngambil jadi bayangin aja ini ada istilahnya ada satu kolom yang banyak barisnya, dua kolom banyak barisnya. Habis itu ditranspose. Nah, habis itu ditaruh ke data frame. Habis itu nanti sampel kedua kan masih kayak gini lagi. Terus transpose. Habis itu ditempel row wise, ditempel gitu, ditambahin. Habis itu sama nanti ketiga ke bawah lagi numpuk. Jadi sampai 280 sampel ke looping. Nah, saya ngeprosesinya kayak gitu. Saya nggak tahu ya kalau misalkan saya nggak drop indeksnya bisa apa enggak, tapi harusnya jelek sih. Saya nggak mau nyoba. Kayak gitu. Nah, ini gede FGSE ini nggak inisiasi doang. Kalian tuh kalau di Pandas ini mungkin trivia aja, kalian bisa nginisiasi data frame kosong. Inisiasinya kayak gini. Nah, kosong dia. S shape-nya. Dan dia kalau masih kosong kayak gini, dia tuh bisa ditambah-tambahin, bisa diedit bebas gitu loh. Jadi kayak misalkan mungkin tambahin nama kolom, nama value. Ya sebenarnya kalau udah ada datanya bisa sih. Cuman kalau pas diinisiasi jadi lebih enak aja kalau mau bikin data frame yang baru. Nah, ini nge-concat doang, pd concat itu aksesnya 0. Ini kalau nggak salah saya lupa ini guys. Ini buat nama indeksnya. Sebenarnya kalau ini di skip sih harusnya nggak ada masalah sih. Saya nyoba, moga-moga nggak lama. Ntar kalau kita cek df.gse.head ya harus gimana ya, saya lupa ngindeks. Iya, indeksnya 0 semua. Indeksnya itu row-nya. Kalau misalkan kayak gini berarti ada nama GSM name. GSM itu kan sampel, berarti sampelnya nempel di sini. Nah, ini saya bikin baru. Harusnya berubah jadi ada nama sampelnya sebagai indeks. Kalau penasaran ininya gimana, ini advanced indexing Pandas kayaknya ada log itu log sama ilog indeks lokasi. Jadi ngeakses indeks, bayangin aja kayak ngeakses matriks. Jadi Pandas itu bisa diakses secara matriks. 0 maksudnya row ke 0. Terus kalau begini berarti seluruh kolomnya habis itu diambil values-nya. Karena Pandas tuh kalau nggak salah dia nggak bisa asal nggak bisa asal akses. Kayak misalkan df.gse, misalkan saya mau ngambil value ke 0, row ke 1 berarti row ke 0, atau row ke 1, kalau 1 berarti 2, ini row kedua. Terus misalkan mau ngambil semua kolom, misalkan mengambil semua kolom. Ntar kok agak lama ya. Tadi cepet. Mohon maaf kesalahan teknis. Tadi cepet.
crash. Walalala, RAM-nya kepenuhan ternyata. Jadi start dari awal. Oh nih, buat kasih lihat yang tadi. Ini agak lompat-lompat nih. Ya nggak ngulang download dari awal ya. Sorry. Ntar di ini aja, dimajuin aja. Nge-crash dong RAM-nya. Oke deh, mungkin penjelasan aja. Setelah ini bisa data akuisisi, nanti mulai penjelasan masuk ke, saya mungkin mau jelasin PCA dulu sih nanti. Jadi gimana ngavisualisasin data dimensi banyak, dimensi besar ke 2 dimensi doang. Itu bisa pakai metode dimensi reduksi, pakai PCA atau TSNE, atau bisa mengkombinasiin dua-duanya. Cuman kalau saya pernah baca artikel, katanya kalau misalkan mau pakai TSNE itu dia komputasinya berat buat di ini, buat di apa namanya, dia berat buat di kalau data jumlah row-nya banyak. Jadi kalau jumlah row-nya banyak, ini pakai, saya lupa sih yang jumlah row-nya banyak itu kalau jadi berat kalau TSNE atau PCA. Ada artikelnya, lupa deh. Udah kelar. Nah ini contoh tadi, kalau misalkan kita nggak transform harusnya sih error. Nah kan, bener kan? Karena dia objek non type itu nggak punya atribut. Objek non type object has no attribute his. Nah karena itu di transformasi itu pipe, habis itu masukin fungsinya, habis itu df keluar df. Lo sama aja. Oh sorry, ini GSE ya. GSE belum saya load ya. Sorry, GSE nya udah saya load belum sih? Udah. GSE phenotype data, saya udah ngelakuin ini kah? Sekarang saya non type object. Wah, dari tadi banyak kesalahan saya ngajar. Astagfirullah. Gak ada cuy. Hilang dia. Hilang ya. Pandas options display. Nongol sih. Type data age. Sebentar, kayaknya saya ada salah di ini deh. Kan phenotype data, terus ke pipe transform p, terusnya bisa. Nah, tak kenapa bisa, adalah ya. Nah, oke, terus dicek, harusnya nggak berubah apa-apa karena saya udah nge-copy. Jadi perubahannya itu di fungsi memori ininya, memori fungsinya, bukan memori global. Kalau kalian ngerti dikit. Oke lah, lanjut dah. Ngapa jadi bahas ini nggak?
Ini di run ulang semua, nggak perlu sih. Terus pandas, oh ini buat contoh tadi DFGC, sorry belum ada. Ini dulu deh. Iya ya, kok nggak ada ya? Oh, sorry, saya lupa, salah. Saya udah ngindeksnya di sini, indeks nambahin indeksnya di sini. Saya salah. Waduh, banyak blunder nih. Nah, dia udah berubah semua sekarang. Oke, lanjut ke ini shape-nya apa? Ini buat ngecek GPL cuma ada satu karena emang satu GSE cuman punya satu GSE cuman punya satu GPL harusnya, mungkin. Terus ini phenotype datanya itu berarti call data, dia phenotype jadi call data, dan raw data itu dari table copy. Nah, baru dari cek masing-masing. Oke, ininya berarti 270. Kalau melihat di gambar call data itu berarti dia itu sesuai sampel, row-nya itu jadi sampel, kalau row di asal jadi sampel. Terus ini metadatanya. Terus yang kalau yang kiri ini raw data, tadi call data call data, raw datanya berarti yang ini 54.000, berarti gene-nya 54 gene atau prop atau apa ya sebutannya, saya lupa. Salah saya janjian kemarin. Ya udah gitu lah ya. Nah, terus ini ini buat nge-display call data sampel doang sih, buat ngambil sampelnya. Nah, ini berarti call data informasi mengenai sampelnya. Nah, ini buat ngecek ada namanya variable characteristic apa, ini buat ini ngecek label ya, label BC, CEBC, NS, CLC, PCA itu apa. Nah, kalau kalian melihat itu tuh apa tuh, dicek aja tadi berapa ya, 1035 12 kalau salah. GSE 1035 12. Dia itu apa? BC, oke, breast cancer berarti mungkin BC breast cancer kayaknya. Terus colorectal berarti CRC itu colorectal cancer. NSCLC berarti non small cell lung cancer, NSCLC. Terus PCA itu PCA enggak deh. Oh, prostate cancer. Nah, ini ada tergantung, dan ini kalau kalian udah punya data nih, kalian punya label, kalian mau analisis kayak gimana, mungkin kalau kalian mau visualisin dulu, atau kalian mau ngecek seberapa jauh sih antar cancer itu, atau keterhubungan antar cancer, atau apa ya, tadi ada umur ya, mungkin kalian bisa ngesegmentasiin kalau umur segini tuh gene expressionnya gimana, atau mungkin jenis kelamin juga bisa. Tadi kalau nggak salah ada jenis kelamin, tapi kayaknya ada yang missing value sih. Paling segitu aja dulu untuk pengambilan data. Ini bisa tinggal kalian save lah, kalian pasti bisa call data to CSV apa, misalkan call data CSV yang gini, terus nanti kebaca di sini, tinggal di download atau apa, sama tinggal diganti raw data atau diganti ASA ya, saya lupa namanya, GSE nya, DFGSE. Oh, ini contoh tadi yang saya mau bilang, kalau kalian tuh mau mengakses matriks di Pandas itu kalian langsung satu tuh nggak bisa, kayak misalkan satu itu kan indeks di Python kan dari 0, berarti kalau satu itu berarti baris kedua kan, dan kalian mau mengakses semua kolom itu nggak bisa. Jadi kalian harus ilok indeks lokasinya berapa, dia di satu dan kolomnya semua kolom, harusnya bisa sih kalau gini. Nah, kalau kalian mau ngecek misalkan nggak cuma satu nih, jadi kalian mau ngecek baris kedua sampai baris ke-10, berarti 2 sampai 0 1 baris kedua berarti 1 sampai 10, baris ke-1 sampai 10 berarti ada 10 kan, tinggal 11 aja kan, Python kan sampai angka sebelumnya. Nah, kalian ngecek kolom ke misalkan 5 sampai 7, ini berarti maksudnya kolom ke-4 sampai 6 sih. Nah, jadi bisa diambil ininya, pecahan-pecahan matriks subset matriksnya, submatriks lah. Nah, udah paling itu aja sih untuk pembahasan ilok Pandas.
buat review aja, dan mungkin sekian dulu untuk proses pengambilan data gene expression pakai Python. Eh, Berikutnya saya bakalan bahas dimensi reduksi, terus habis itu klasifikasi dulu deh, clusteringnya belakangan karena nanti balik lagi ke R. Jadi daripada nanti Python lagi, saya mikirnya mungkin langsung aja sih di Python dulu, baru balik lagi ke R. Sama sekalian saya bahas ngambil data pakai GeoToR tuh gimana sih. Jadi kedepannya saya mungkin bakal bahas dimensi reduksi dulu, habis itu langsung ke klasifikasi. Mungkin bisa digabung atau mungkin bakal terpisah, saya belum tahu. Ya paling sekian deh presentasi dari saya untuk kesempatan untuk asistensi keempat, video keempat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.